Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak, masih bertemu lagi bersama Pak Guru, tentunya masih di channel Mas Guru aja. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Sudah lama kita tidak belajar matematika ya. Mungkin ini pertemuan pertama kita dalam pembahasan matematika yang harusnya kita bertemu pada minggu kemarin, tetapi karena minggu kemarin tanggal merah jadi kita tidak bisa pertemuan ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, yang pertama yang harus disiapkan adalah anak-anak siapkan buku, alat tulis, kemudian ambil posisi duduk yang baik, dan jangan lupa absen, tuliskan absennya di kolom komentar ya. Untuk yang sudah menuliskan absen, nanti pada pengumpulan tugas akan Pak Guru beri nilai plus di dalam pengumpulan atau pengoreksian tugasnya. Baik, kita akan langsung saja ke materi. Sebelumnya, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan kepada kita dalam berpikir dan menerima ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita langsung saja ke materinya. Dalam materi matematika ini, yang pertama kita akan membahas tentang pecahan ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian pecahan, yang kedua adalah konsep pecahan, yang ketiga adalah contoh objek pecahan, yang keempat adalah macam-macam pecahan. Baik, kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu pengertian pecahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pecahan itu? Mungkin anak-anak sudah baca bukunya ya kemarin ya. Jadi, pecahan adalah bagian dari suatu benda ya. Jadi, bagian dari suatu benda. Benda yang tadinya utuh maksudnya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan. Atau pecahan juga bisa disebut dengan sebagian dari suatu yang utuh. Nah, sebagian di sini maksudnya adalah tidak semua, jadi sebagian ya, bagian. Sama seperti yang atas, dari sesuatu yang utuh. Nah, sesuatu yang utuh ini adalah benda ya. Jadi sama antara pengertian yang atas dan yang bawah itu sebenarnya adalah sama. Kalau kita mau ambil yang gampangnya atau mudahnya, kita ambil yang atas. Pecahan adalah bagian dari suatu benda, begitu ya. Baik, kemudian pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun vertikal atau atas dan bawah dengan tanda batas di tengahnya. Nah, pecahan ini jadi tulisannya atau dilambangkannya ya itu bersusun, jadi dari atas ke bawah ya, tidak sejajar, tidak horizontal ya. Jadi kalau horizontal itu sejajar ya, maksudnya itu rata ya. Jadi dari kanan ke kiri, nah itu horizontal. Nah, untuk pecahan penulisannya adalah vertikal, dari atas ke bawah ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya adalah 2/4 ya. Nyusunnya kan bersusun ya, dari atas ke bawah, itu namanya vertikal. Kemudian di tengah-tengahnya adalah tanda batasnya ya. Tanda batasnya itu seperti strip ya. Itu yang memisahkan antara angka 2 dan angka 4. Kemudian di sini ada 1/4 juga. Baik, kemudian nah, untuk angka bagian atas disebut dengan pembilang ya. Jadi angka 2 itu maksudnya adalah pembilang ya. Dalam pecahan itu namanya pembilang ya. Kemudian yang bagian bawah atau angka 4-nya itu namanya penyebut ya. Dan cara membacanya adalah seperti apa? Iya, seperti tadi yang Pak Guru sudah sebutkan, yaitu 2/4. Duanya adalah pembilang ya. Yang atas itu namanya pembilang, jangan sampai lupa. Kemudian yang bawah adalah penyebut, yang bawahnya adalah 4. Kemudian strip yang di tengah antara angka 2 dan angka 4 ini, bisa dilihat ini, strip ini ya. Ini namanya atau dibacanya per ya. Bacanya per ya. Ini namanya apa tadi? Pembilang. Ini namanya penyebut ya tadi ya ini.
Nah, nih. Oke, lanjut ya. Nah, di bawah juga ada contohnya nih. Contoh cara membaca pecahan ya. Coba yang ini bacanya berapa? Iya betul, ini namanya atau dibacanya 3/5. Kemudian contoh yang bawah ini bacanya berapa? Iya, ini bacanya 1/4. Ini udah ada tulisannya ya di sini ya. Atau biasa juga dibaca 1/4 ya. Nah, oke lanjut. Untuk bentuk pecahan pada soal biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Contohnya seperti apa Pak Guru? Baik, Pak Guru berikan contoh ya. Nah, di sini ada gambar lingkaran ya. Lingkaran ini, untuk lingkaran yang pertama ini, ya yang ini ya. Satu lingkaran sudah dibagi menjadi 4 ya. Kemudian di salah satu sisi sudah diberi arsiran, yaitu ini ya. Nih sudah diarsir. Nah, ini adalah yang tadi disebutkan ya. Nih, ini namanya pembilang ya. Nah, ini pembilangnya yang diarsir nih ya. Ini namanya pembilangnya yang diarsir. Nah, pembilang tadi berarti tempatnya di mana? Iya, pembilang tempatnya di atas ini ya. Jadi satunya ada di atas ya, karena yang diarsir adalah satu bagian ya, hanya satu ya. Jadi satunya berada di atas. Kemudian penyebutnya adalah jumlah keseluruhan ya, atau jumlah bagian yang utuh tadi. Ini semuanya ada berapa? Ini dibagi berapa lingkarannya? Coba dihitung. 1 ya. Terus 2, 3. Maaf ini tulisannya susah ya, Pak Guru pakai laptop jadi susah. Kemudian ini ada 4 bagian ya. Jadi lingkaran ini dibagi menjadi 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Maka jumlahnya keseluruhan inilah yang dinamakan penyebut. Maka kita taruh di bawah sini. Nih ya. Ini. Nah, ini penyebutnya adalah 4. 4 adalah jumlah keseluruhannya, jumlah bagian yang utuh. Paham ya? Oke, lanjut ke sebelahnya ini. Nah, ini juga lingkaran sebelahnya ini. Ya, ini ya. Ini dibagi menjadi berapa bagian? Sama ya, seperti ini ya, 4 bagian. Terus yang berbeda apa? Iya, yang berbeda adalah jumlah yang diarsir ya. Kalau ini yang tadi diarsir hanya bagian atas ini sedikit, 1 bagian. Kalau ini yang diarsir berapa? Banyak ya, separuhnya ya. Nah, ada berapa bagian yang diarsir? Ada 2 bagian ya. Coba kita hitung. Ini kan dipisahkan dengan garis ini ya. Nih, dipisahkan dengan garis plus seperti ini ya, seperti plus ya. Nah, coba kita hitung. 1, 2. Maaf tulisnya jelek ya. 2. Jadi ada 2 bagian yang diarsir. Maka 2 yang diarsir ini, bagian yang diarsir namanya adalah pembilang ya. Oke ya, pembilang ya yang diarsir ya. Maka pembilang letaknya di atas ini ya. 2 ada di atas. Kemudian per ya, jangan lupa kasih per di sini. Jumlahnya ada berapa? Ada berapa ini bagian? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 bagian keseluruhan ya. Ini dibagi menjadi 4 lingkarannya. Nah, semua bagian keseluruhan ini namanya penyebut. Maka penyebut letaknya di bawah sendiri. Nah, ini ya. 4 sama. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya ini sama, gambarnya adalah lingkaran, tetapi dibagi menjadi banyak ya. Bukan hanya menjadi 4, tapi jadi banyak nih. Ya, coba deh kita hitung dulu ya secara keseluruhan. 1, 2,
3, 4, 5. Oh, salah, maaf. 5. Ini susah ya Pak Guru nulisnya ya. 6, 7, 8. 8-nya kemana ini? Oke, itu angka 8 ya. Jadi keseluruhan lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Maka jumlah 8 yang utuh ini namanya adalah penyebut. Kita mulai dari bawah dulu ya, penyebut. Maka penyebutnya di sini ada 8 ya, betul ya. Nah, kita penyebutnya ditaruh di bawah sendiri. Kemudian kita per. Kemudian jumlah yang diarsir ada berapa? 1, 2, ada 3 bagian. Maka jumlah yang diarsir kita tuliskan di atas ya, nih sebagai pembilang. Maka untuk yang nomor 3 ini, lingkaran yang nomor 3 ini, penulisan lambang pecahannya adalah 3/8 ya, ini ya. Gampang ya. Iya, mudah sekali. Lanjut. Kita mengingat kembali pecahan. Coba di sini Pak Guru, oh sudah ada jawabannya ternyata di sini. Oke, ini ada gambar apa? Coba, ini gambar apa namanya? Ini persegi ya. Perseginya dibagi menjadi berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Nah, perseginya dibagi menjadi 4 bagian nih. Maka penulisannya adalah seperti ini. Daerah yang diarsir mewakili 1 dari 4 bagian. Nah, yang diarsir ini 1 ya, di sini ya. Yang diarsir hanya 1 bagian ini. Maka yang diarsir ini kita taruh di atas sini. Ya, sebagai pembilang ya. Kemudian jumlahnya keseluruhan yang dibagi, keseluruhan bagian ini kan ada 4 ya, maka kita taruh di bawah sendiri. Nah, per 4, maka jawabannya atau tulisannya ini jika ditulis adalah 1/4 atau bisa dibaca 1/4 ya. Lanjut. Nah, di kotak nomor 2 ini gambarnya gambar apa? Iya, persegi. Kemudian persegi ini dibagi menjadi berapa? Sama ya, dibagi menjadi 4. Baik. Soalnya sama di sini. Daerah yang diarsir mewakili 2 bagian. Yang diarsir ada 2 ya, ini ya. 1. Kemudian di bawahnya di sini 2. Kemudian jumlah keseluruhan yang dibagi ini ada 4 ya, sama dengan yang di atas tadi. Ini nomor 3, ini nomor 4 gitu ya, nggak urut nggak apa-apa ya. Maka penulisannya adalah yang diarsir 2, maka ditulis 2 di atas sendiri ya, di sini 2 gitu ya. Kemudian per jumlahnya ada berapa? Yang dibagi ada 4, maka 2/4. Nah, gampang ya. Iya, mudah sekali. Oke. Satu lagi. Oke, ini ada banyak sekali lingkarannya. Aduh, lingkaran lagi. Ada banyak sekali bagian-bagian dari persegi ini. Ini gambarnya masih persegi ya. Nah, ini ada berapa sih kotaknya di sini? Ada berapa bagian ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bagian ya, ini ya kotaknya ya, dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian yang diarsir ada berapa? Coba dihitung. Yang diarsir yang dihitam-hitamkan ini ya, yang warnanya berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Maka penulisannya adalah 5. 5 itu sebagai pembilang ya di atas ya. 5 per jumlahnya tadi ada berapa kotak? Ada berapa bagian? 8. Maka 5/8 tulisannya ya. Oke, betul. Oke, sampai di sini bagaimana kira-kira? Mudah ya? Bisa dipahami?
Mudah ya, insya Allah sangat mudah sekali untuk pengertian pecahan pada kesempatan kali ini. Kita langsung ke soal. Mau ke soalnya langsung atau mau berlatih lagi? Oke, kita berlatih lagi ya satu kali. Baiklah, kita lihat nih ada contoh soalnya. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik. Nah, ini agak banyak kotaknya. Ini nomor satu. Ini 4/9 ya jawabannya ya. Nah, kita coba yang 4 ini adalah daerah yang diarsir, yang diberi warna ini. Satu, ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya, betul ya. Jadi 4 di atas, kemudian 9-nya adalah jumlah keseluruhan kotaknya. Coba dihitung, 4, 5, berarti ini 6, 7, 8, 9. Iya ya, betul ya. Betul. Kemudian di sini sampingnya juga sama ya, ini ada 2. Ini pernya 9, kotaknya sama. Nah, oke. Di bawah juga sama, ini yang lingkaran ya. Yang lingkaran, coba. Ini ada berapa? 1, 2, 3 yang diarsir, maka 3 adalah pembilangnya. Benar ya, di atas ya pembilang ya. Jumlahnya ada berapa bagian? 3, 4, 5. Ada 5, maka 3/5. Gampang ya, mudah sekali. Iya, mudah sekali. Kita langsung ke soal ya. Baik, langsung ke soalnya. Nanti anak-anak silahkan tuliskan soal ini di buku ya, buku matematika. Perintahnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tulislah pada buku kalian, buku tulis ya, dan kumpulkan sebagai tugas kepada Bapak atau Ibu Guru. A adalah perintahnya tuliskan lambang pecahan di bawah ini. Nah, lambang pecahan yang kayak tadi ya, yang misalnya 4/3, 5/4, nah gitu ya. Oke, yang pertama bisa dilihat. Nah, nanti anak-anak bisa gambar ini ya. Soalnya ditulis, digambar di buku. Ini gambarnya bisa pakai uang ya. Ya, pakai uang logam. Bisa yang 200, bisa menggunakan yang 500 atau 1000 ya. Gampang ya. Iya, gampang sekali. Jadi ini soalnya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, digambar semua ya. Kemudian ini soal yang ketiga. Oke, kita lanjut. Masih ada lagi. Ini soal yang keempat. Nah, jangan lupa kalau gambar yang seperti ini menggunakan penggaris ya. Gambar yang rapi, gunakan penggaris. Nah, ini ada sama dengan ya. Seharusnya di sini. Jadi ada 3 jawaban ya, sama dengan nomor 4 ada 3 jawaban sama dengan titik ya. Di sini ya. Ada 3. Lanjut, masih ada. Nah, ini adalah Pak Guru ngambil di LKS halaman berapa ya? Tadi LKS matematika halaman 10 ya. LKS matematika halaman 10 ya. Halaman 9 dan 10. Silakan nanti anak-anak juga dilihat LKS-nya, bisa lewat LKS atau lewat video ini juga bisa. Sama Pak Guru lampirkan di video ini. Ini adalah perintahnya, tulislah lambang pecahan di bawah ini lalu sajikan dalam bentuk gambar. Nah, Pak Guru berikan contoh satu ya. Di sini soalnya adalah yang pertama 2/3. Ini juga nanti ditulis di buku tulis ya. LKS-nya juga diisi nggak apa-apa. 2/3, maka di sini ditulisnya Pak Guru langsung isikan buat contoh 2/3-nya di bawah ya. Nah, ini maaf tulisannya susah Pak Guru pakai ini 2/3.
Ya, seperti ini. Terus di sini kalian digambar. Gambarnya seperti apa Pak Guru? Gambarnya bebas, boleh menggunakan atau memakai lingkaran, boleh menggunakan persegi ya. Perseginya boleh persegi biasa atau persegi panjang, terserah, bebas ya. Pak Guru kasih contoh 2/3. Kalau di sini Pak Guru buat lingkaran susah ya, Pak Guru membuat persegi saja. Persegi panjang deh di sini. Ini Pak Guru susah soalnya pakai ini ya, di sini ya. Ini gambar persegi panjang ya. 2/3, maka dibagi jadi berapa ini? Maka karena ini penyebutnya 3 ini ya. Ini penyebutnya 3, menyebutkan tadi jumlah keseluruhan yang utuh ya. Maka kotak ini atau persegi panjang ini kita bagi jadi 3 ya. Bukan jadi 2 ya, bukan yang ini, bukan jadi 2, tapi yang terakhir jadi 3. Maka Pak Guru jadi 3 sama besar ya. Ini kalau Pak Guru gambarnya enggak sama besar, maaf ya, karena enggak pakai penggaris. Oke, ini ada 1, 2, 3 ya. Kemudian yang diarsir ya, ingat yang diarsir ada berapa bagian? Yang diarsir ini nih 2 bagian ya. Ini yang di atas ya, yang diarsir ini yang di atas nih. Maka ini diarsir 2 ya. Arsir, ini arsir 2. Arsir. Nah, baik seperti itu. Itu contohnya 1 sudah Pak Guru beri contoh ya. Kalau nanti mau pakai lingkaran ya, karena kalian ada uang ya, uang yang logam itu kan mudah ya untuk buat lingkaran, maka buat lingkaran saja nggak apa-apa, itu bebas. Selanjutnya ada satu lagi yang di LKS halaman 9 ini ya. Nah, ini yang di halaman 9 kalian tinggal menjodohkan saja ya. Sebelah kiri dijodohkan dengan sebelah kanan ya. Tinggal nanti ditarik saja seperti ini. Misal ini ke mana? Nah, ditarik ya ke sini ya. Begitu. Atau mau kalau di buku ini kan nanti disalin di buku ya. Atau ini kamu digambar ini dulu. Soalnya ini misal nomor 1 digambar, langsung tuliskan di sebelahnya sama dengan berapa di sini juga tidak apa-apa ya. Oke. Baik, kira-kira sudah jelas ya untuk soalnya. Untuk pembahasan kali ini tentang pecahan ya, sangat mudah ya. Iya, mudah sekali. Jadi udah selesai nih pembahasan kita untuk perkenalan ya. Ini baru perkenalan pecahan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Pak Guru mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian pembelajaran kali ini atau mungkin ada yang tidak jelas. Pak Guru mohon maaf dan Pak Guru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni Pak Guru dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat anak-anak. Selamat belajar dan semangat dalam belajar ya. Pak Guru akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.